Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat sore. Berjumpa kembali dalam ibadah berkat TKP saat ini, Selasa 20 Juli 2021. Dan kiranya ibu-ibu yang ada di rumah dalam keadaan yang baik, dalam kesehatan yang baik yang dikaruniakan oleh Tuhan, dan juga dalam semangat sukacita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan Mars TKP GPIB tersebar di pulau-pulau. Marilah kita menghadap Tuhan, kita mempermuliakan namanya, dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 9, bait pertama dan baitnya yang kelima, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena kebesaran dan kasih-Mu yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Dan pada saat ini kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami walaupun di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu dalam wadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Berkati dan layakan kami semua ya pada saat ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Dan kiranya hanya dalam kuasa-Mu kami menyerahkan ibadah ini. Di dalam anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih tetap berdiri dan kita akan membaca Mazmur secara silih ganti dari pasal 138. Mazmur pasal 138 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 138 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita baca secara silih ganti. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Demikianlah pembacaan Mazmur. Dipersilakan dulu ibu sekalian. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Gita Bakti nomor 4 bait yang pertama. Gita Bakti 4 baitnya yang pertama. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan baca dari Kejadian pasal 41 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 41 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga dalam pembacaan firman-Mu ini kami dapat merenungkannya untuk dijadikan sebagai dasar dan sebagai kekuatan dalam menjalani hidup kami setiap hari.
Berkenan Tuhan, Engkau menyinari hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam anak Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 41 ayat 9 sampai 14. Kejadian pasal 41 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan menyatakan. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia mencukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk memahami dan mengerti serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Dipersilakan untuk kembali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang Yusuf, tentunya kita tahu bersama bagaimana perjalanan hidup Yusuf dari ia dibuang sampai ia menjadi seorang perdana menteri. Memang dalam kehidupan Yusuf sendiri tidak seketika dia menjadi orang sukses atau menjadi orang yang berhasil. Ada banyak hal yang kemudian dia harus lewati melalui pergumulan dan persoalan kehidupannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi Yusuf dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang berlaku bagi Yusuf. Walaupun dia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, dimulai dari keluarganya sendiri, tetapi dalam kesetiaannya dia tidak pernah melupakan Tuhan, dan Tuhan pun senantiasa melindunginya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang dalam setiap menghadapi pergumulan dan tantangan diperlukan kualitas iman yang teguh. Karena dengan iman inilah kita akan memperoleh kekuatan, dan pada akhirnya kita dimenangkan dari setiap pergumulan ini. Ibu-ibu yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Artinya tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kepandaiannya. Seorang Yusuf juga mempunyai hal yang sama seperti kita. Tetapi yang membuat dia dapat mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan melewati segala tantangan hidupnya adalah dari Tuhan.
Tuhanlah yang kemudian menyempurnakan kehidupannya, sehingga kita dapat berjumpa melalui firman Tuhan saat ini bagaimana ia dipakai untuk menerjemahkan atau menafsirkan mimpi Firaun. Ibu-ibu yang terkasih, dikatakan dalam pembacaan ini bahwa ada kepala juru minuman yang berkata kepada Firaun bahwa mereka berjumpa dengan Yusuf yang telah menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Dan mimpi yang ditafsirkan itu betul dan nyata terjadi. Sekali lagi saya mau sampaikan, ini bukan karena kehebatan atau kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi-mimpi kepala juru minuman dari Raja Firaun, tetapi ini semua oleh karena pengetahuan yang dimiliki Yusuf dari Tuhan, wawasan yang dimiliki Yusuf dari Tuhan, sehingga ia pun mampu menafsirkan mimpi mereka. Dan ini juga yang kemudian didengar oleh Firaun melalui kepala juru minumannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang memiliki karunia, keahlian atau sumber daya insani pasti akan dicari orang, karena tidak perlu mengumbar keahlian atau menonjolkan diri. Inilah yang terjadi dengan Yusuf dalam pembacaan kita. Dia memiliki karunia, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita membaca bahwa melalui hal ini Yusuf pun kemudian dipanggil dan dicari untuk bertemu dengan Firaun. Firaun sebenarnya tidak mengenal Yusuf. Dia juga tidak tahu kehebatan Yusuf dalam menafsirkan mimpi dibandingkan semua orang pandai dan ahli yang ada pada saat itu di Mesir. Namun karena tidak ada seorang pun yang pandai yang dapat menafsirkan dan mengartikan mimpi Firaun, maka Firaun pun bersedia mendengar usul dari juru minuman yang telah menyampaikannya. Nah, dalam situasi krisis inilah Tuhan membuka ingatan juru minuman Firaun yang telah melupakan Yusuf yang pernah menjelaskan makna mimpinya, dan itu terbukti. Juru minuman ini kembali mengingat Yusuf dan memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Terlebih lagi kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi apapun seperti pernah dilakukan atas mimpinya dan mimpi juru roti istana ketika di penjara. Sesuatu yang kemudian kita anggap mustahil, tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa jikalau Tuhan inginkan hal itu terjadi, maka tidak ada seorang pun bisa menggagalkannya. Kalau itu yang dikehendaki oleh Tuhan, maka tidak ada seorang pun akan bisa membatalkan rancangan Tuhan. Sekali lagi, ibu-ibu yang terkasih, inilah yang terjadi terhadap Yusuf. Dalam kegelisahan dan kepasrahannya, Firaun menyuruh memanggil Yusuf untuk menghadapnya. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara. Dikatakan dalam Alkitab ini, ia membersihkan diri, bercukur, dan berganti pakaian, kemudian menghadap raja. Yusuf
tidak ingin kelihatan berantakan karena dari penjara. Sebaliknya, ia ingin tampil sebagai seorang berhikmat yang rapi dan sopan ketika menghadap raja. Hal yang menarik, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan ini mau mengatakan bagaimana sosok seorang Yusuf yang rendah hati. Walaupun ia dipanggil oleh Firaun, tetapi dia tidak menjadi seorang yang sombong dengan keahliannya. Dia tidak menjadi sombong karena potensi atau kehebatannya. Tetapi kita bisa melihat dalam pembacaan ini bagaimana dia tetap menghargai Firaun sebagai raja. Dan ini dibuktikan ketika dia keluar dari penjara, dia tampil seperti seorang berhikmat. Dia membersihkan dirinya, dia bercukur dan berganti pakaian, menandakan bahwa ia adalah seorang yang sangat menghargai dan menghormati Firaun sebagai raja. Begitu juga kita pada saat ini, ibu yang terkasih, bahwa ketika mempunyai potensi, bakat, kemampuan, ketika kita mempunyai sesuatu dalam kehidupan ini, jangan lekas menjadi orang yang angkuh dan sombong. Jangan menjadi orang yang merasa hebat dengan segala yang dimiliki. Karena segala sesuatu yang kita punya, dan kalau kita ada hingga sekarang ini, itu karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Potensi-potensi yang boleh kita lakukan untuk kehidupan kita setiap hari merupakan tanda kasih karunia dari Tuhan, supaya kita pun melaksanakannya dengan kerendahan hati. Karena setiap talenta yang dimiliki, Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan, melayani dan bersaksi bagi orang lain, dan juga bagaimana kita hidup untuk bersama dengan keluarga menyaksikan kebesaran dan kasih sayang Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemampuan, karunia, bakat, potensi dan keahlian dan sumber daya insani yang kita miliki mestinya dikembangkan dengan sebaik mungkin agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Berkualitas inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana kehidupan yang rendah hati, sabar, dan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dengan menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita bukan hanya dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan yang selalu berubah. Kita juga akan dicari oleh banyak orang. Kita akan disenangi oleh banyak orang. Karena kehidupan kita menunjukkan hidup yang berkualitas, yang dimana kemampuan, bakat, tenaga, dan ahli yang kita miliki senantiasa memperlihatkan hidup yang baik. Kita memang minoritas di negeri ini, tetapi dengan selalu mengembangkan diri, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan tetap berperan, bahkan diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, saya percaya kita semua pasti mempunyai potensi, talenta, bakat, sumber daya insani yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Marilah kita wujudkan itu dengan menjadi pribadi yang berkualitas. Seorang istri dalam keluarga yang mempunyai bakat, tetapi dengan bakat, talenta itulah dia menunjukkan bagaimana sebagai keluarga dalam menjaga hidup yang harmonis dan hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia. Kita percaya bahwa potensi, bakat, talenta yang Tuhan telah karuniakan, itu semuanya kita pakai dalam rangka mengembangkan diri sebagai pribadi
yang berkualitas, baik kepada Tuhan maupun juga terhadap sesama. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita juga semakin dibentuk oleh Tuhan di dalam setiap maksud dan rencana Allah. Dalam peristiwa dan keadaan apapun, ibu-ibu yang terkasih, tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena sebagaimana pembacaan kita pada hari ini, Yusuf, walaupun dia mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, tetapi Tuhan selalu mengangkat dia, menolong dia, dan melindungi dia dari segala mara bahaya. Biarlah kita pun juga saat ini meyakini dalam situasi dan kejadian apapun, Tuhan ada di sana. Tuhan pun bersama dengan ibu-ibu dan keluarga untuk bisa menghadapi dan melewatinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita meresponinya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 298 bait pertama, ketiga dan kelima. Kidung Jemaat nomor 298, Kidung Jemaat 298 bait pertama, ketiga dan kelima, dan sekaligus kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dalam ibadah ini. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri, tak usah kami mengkhawatir, seluruh hidup kau beri. Haleluya, 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 haleluya. Bersujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakku teguh. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu menjadikan kami pribadi yang berkualitas melalui setiap pergumulan dan tantangan. Kami percaya walaupun kami harus melewati kehidupan yang menyusahkan dan mengecewakan ini, tapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan, maksud Tuhan yang indah bagi kami semua. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan setia kepada-Mu seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Tolong dan sertai kami selalu dalam menjalani hidup ini sebagai ibu-ibu maupun sebagai istri dalam keluarga, baik yang bekerja maupun juga yang saat ini melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi keberadaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19 dan begitu banyak umat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan dan sakit yang dikarenakan COVID-19. Tuhan, mereka yang diisolasi mandiri, mereka yang diisolasi di rumah sakit, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka dengan kasih, sehingga mereka boleh merasakan kuasa dan jamahan kasih sayang melalui perawatan medis dan juga pendampingan keluarga. Cukupkanlah kebutuhan mereka sehari-hari, agar dalam penanganan untuk proses pemulihan dan penyembuhan mereka semua dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan apapun. Dan juga kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, supaya dalam menghadapi semuanya ini, Roh Tuhan yang bekerja, Roh Tuhan yang menguasai setiap pribadi dan keluarga, sehingga mereka pun dengan keteguhan iman merasakan kekuatan daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai kepada pelosok-pelosok pedesaan. Karuniakan mereka hikmat dan bijaksana, supaya dalam menangani setiap kasus dan masalah di negeri ini, kami pun juga diajak untuk berbenah diri. Kami pun juga diajak untuk selalu memperbaharui segala kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena hanya pada-Mu Tuhan kami memohon, dan hanya daripada-Mu lah pemulihan dan kesembuhan itu dapat terjadi. Berkati semua aparat keamanan TNI dan Polri yang Tuhan juga pakai untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka selalu kesehatan dan jaga lindungi mereka semua dalam tugas. Begitu juga dokter dan perawat Satuan Tugas COVID-19 bersama-sama dengan semua satuan kesehatan. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam tanggung jawab saat ini. Bapa, begitu juga kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Mupol di setiap wilayah di Indonesia, dan juga pelayan firman dan sakramen, unit-unit misioner, koster pegawai, dan semua pribadi yang boleh memberi diri, waktu, tenaga, pikiran mereka untuk melayani Tuhan. Khususnya kami di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir, dalam wadah Pelkat PKP ini, berkati para pengurus yang telah memberi diri dengan sukacita untuk melayani Tuhan melalui setiap anggota yang ada. Berikan kami selalu hati yang bijaksana, supaya kami pun saling bekerja sama dan dijauhkan dari segala perpecahan, dan jauhkan kami dari segala kepentingan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami percaya melalui wadah Pelkat PKP ini, setiap kaum perempuan akan mengenal Yesus dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kehadiran mereka dalam ibadah Pelkat PKP ini, maupun juga dalam persekutuan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di GPIB Ebenezer, dari masa balita maupun yang sudah masuk usia lansia. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani hidup sehari-hari, dalam kesehatan maupun juga di dalam spiritualitas kami. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa menaungi kami, dan kuasa-Mu senantiasa
melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Sendengkanlah telinga pengasihan hanya di dalam anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mengakhiri ibadah Pelkat TKP ini. Marilah kita kembali dalam menjalani hidup sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah setiap kaum perempuan di GPIB Ebenezer Tanah Pasir menjadi pribadi yang berkualitas, yang hidup dalam kesabaran, kerendahan hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita berdiri dan mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Gita Bakti 226, bait pertama dan bait yang keempat, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku
Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan kuasa Roh Kudus akan selalu menjaga, memelihara dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, demikian ibadah PKP kita, dan sebagai gereja selalu menghimbau kepada kita semua di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dalam pikiran dan segala aktivitas yang ada, dan tetaplah menerapkan protokol kesehatan supaya dimanapun kita berada kita menjadi pribadi yang bijaksana dan yang selalu peduli terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.